Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada tahun pelajaran 2014-2015, telah mulai diberlakukan kurikulum 2013 di seluruh Indonesia yang merupakan pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dapat memicu pengembangan kompetensi siswa ke arah yang lebih analisis dan tuntutan guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Karena guru dianggap mampu semua hal yang dapat membantu siswa berkembang. Hadirnya kurikulum 2013 diharapkan dapat mengubah paradigma lama, yaitu guru menjadi tokoh sentral dalam kegiatan pembelajaran ke arah perilaku yang menuju kemajuan, yaitu siswa menjadi pusat kegiatan pembelajaran dan guru sebagai fasilitator. Karakteristik kurikulum 2013 meliputi standar kompetensi lulusan, isi dan struktur kurikulum, serta penilaian. Dalam standar kompetensi lulusan atau SKL, terdapat skala berjenjang, yang artinya kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan SD atau MI akan dilanjutkan dan dikembangkan pada jenjang SMP atau MTS. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dan dikembangkan kembali ke jenjang SMA atau MA. Pada pendidikan karakter yang terintegrasi tidak mengubah aliran kurikulum yang dianut sebelumnya, yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang sejak tahun 2004. Pada pengakomodasian semua aliran filsafat, pengembangan kurikulum 2013 didasarkan pada aliran esensialisme, perennialisme, rekonstruksi sosial, progresivisme, dan humanisme. Pada mengembangkan kemampuan menalar, mengkomunikasikan, dan mencipta, harus dimiliki lulusannya agar kurikulum 2013 dapat dianggap berhasil. Dalam isi struktur kurikulum, terdapat proporsi kompetensi untuk tiap jenjang dengan 4 ranah sikap, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pada kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013, dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia, dan landasannya mengacu pada pendidikan terstandar dan berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 menambah jumlah jam pelajaran dengan misi untuk meningkatkan kinerja pendidikan. Pada karakteristik penilaian, dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan, disebutkan bahwa arti penilaian otentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan atau input, proses dan keluaran atau output, pembelajaran dengan menekankan pada teknik dan instrumen penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Konsep dan standar isi. Konsep kurikulum 2013, yang pertama ada standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Yang kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, mata pelajaran yang diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Yang terakhir, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Model pembelajaran inquiry. Model ini adalah model yang dirancang membawa peserta didik dalam proses penelitian melalui penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat. Model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang melibatkan kearifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara kelompok ataupun mandiri melalui tahapan ilmuwan dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam bentuk produk yang selanjutnya diinterpretasikan kepada orang lain. Model pembelajaran discovery. Model ini adalah model yang mengatur pembelajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum ia ketahui tidak melalui pemberitahuan, namun sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri.
Model pembelajaran berbasis permasalahan. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Sistem penilaian ini terdiri dari prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan penilaian, yang terdiri dari sahih, objektif, adil, terpadu, transparan, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan edukatif. Selain itu juga ada teknik dan instrumen dalam penilaiannya, yang terdiri dari penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama ada kelebihannya itu terdiri dari 1. Menggunakan pendekatan bersifat ilmiah untuk mengembangkan potensi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan mengoptimalkan aspek-aspek kepribadian. Yang ketiga, bidang studi tertentu yang perkembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan. Yang keempat, asumsi tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota. Yang kelima, kesiapan terletak pada guru. Yang keenam, siswa dituntut untuk aktif, inovatif, dan kreatif. Yang ketujuh, standar penilaian berbasis kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedelapan, pendidikan karakter dan budi pekerti yang diintegrasikan dalam semua program studi. Dan yang kesembilan, sifat pembelajaran sangat kontekstual. Lalu ada kekurangannya. Kekurangan kurikulum 2013 ini terdiri dari yang pertama, tidak semua memiliki kapasitas yang sama. Guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada kesinambungan orientasi proses pembelajaran dan hasil. Yang ketiga, banyak anggapan bahwa guru tidak perlu menjelaskan materinya. Yang keempat, konteks masih terlalu padat dengan banyak materi yang terlalu luas dan sukar. Dan yang kelima, ada beban belajar terlalu berat sehingga belajar di sekolah terlalu lama.